akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya di sini bahwa Yesuslah pokok anggur yang asli, pokok anggur yang benar. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, mari kita bersama membuka hati kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema pokok anggur. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Seseorang menanam pokok anggur bukan hanya untuk menjadi hiasan atau pajangan di halaman kebun rumah, tetapi untuk menghasilkan buah-buah anggur. Buah-buah itu muncul dari ranting-ranting yang dikeluarkan oleh pokok anggur. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya di sini bahwa Yesuslah pokok anggur yang asli, pokok anggur yang benar, sedangkan pokok anggur yang lainnya itu tidak asli, tidak benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah pintu, jalan yang sesak itu untuk kita sampai kepada Allah Bapa di sorga. Dan apabila orang tidak melalui pintu itu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Dan Bapa kita di sorga adalah pengusahanya, yaitu mengusahakan untuk memelihara, merawat kebun anggur itu supaya dapat berbuah-buah. Karena apabila pokok anggur dibiarkan saja dengan sendirinya, maka ia tidak akan dapat menghasilkan buah, karena tidak semua ranting akan berbuah. Dan ranting-ranting yang tidak berbuah itu dapat menyerap sari-sari makanan yang seharusnya dapat diterima oleh ranting yang dapat berbuah.
Dan ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong. Tuhan Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Allah Bapa kita di sorga akan memangkas setiap ranting yang tidak berbuah itu untuk menguranginya dari pokok anggur. Jika ranting yang tidak berbuah itu dibiarkan tumbuh terus, maka ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan menghabiskan zat-zat makanan dan pokok anggur itu tidak menghasilkan buah atau akan menghasilkan buah yang sedikit sekali. Dan ranting-ranting yang berbuah itu harus dibersihkannya dari daun-daun pokok anggur agar supaya cadangan makanan itu dapat tersalurkan langsung kepada buahnya dan agar supaya kadar air tetap stabil. Dan proses pemangkasan itu sangat penting, itu supaya pokok anggur itu dapat menghasilkan buah yang banyak. Karena itulah kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita menghasilkan buah-buah yang banyak. Inilah pekerjaan Allah Bapa kita di sorga, yaitu menemukan ranting-ranting yang bisa berbuah, yang dapat menghasilkan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Lalu memangkasnya, membersihkannya agar ia dapat berbuah banyak. Proses pemangkasan itu tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan berulang kali. Apakah yang Allah pangkas dari kehidupan kita? Yaitu sifat-sifat kita yang lama. Dosa keturunan dari Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, itu sifat-sifat dosa yang jahat, seperti pemarah, sakit hati, dendam, tidak mau mengampuni, kepahitan, ketidakpedulian terhadap orang lain. Tidak ada dosa besar atau kecil. Dosa tetaplah dosa. Dan itulah yang Allah pangkas di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita, maka kita dibersihkannya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Apabila kita mempunyai hati yang terbuka kepada Allah, untuk kita boleh menerima firman Allah di dalam kehidupan kita, untuk kita diperbaharui hari demi hari, diproses melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Memang kita tidak sempurna, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama ketika sedang membasuh kaki murid-muridnya. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-10, kata Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Dalam hal ini, Yesus berkata bahwa murid-muridnya telah menghasilkan buah-buah sesuai kehendak Allah, karena mereka memiliki hati yang terbuka terhadap firman Tuhan, kecuali Yudas Iskariot, salah seorang muridnya yang hatinya telah dikuasai oleh iblis dan hendak mengkhianati Yesus. Allah Bapa kita di sorga, Dia bukanlah Bapa yang kejam. Dia bukanlah Bapa yang jahat. Dia bukan Bapa yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita ini belum seberapa bila dibandingkan dengan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggung
dosa-dosa kita. Di dalam pencobaan yang kita alami, kita belum sampai meneteskan darah seperti Yesus. Penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah rencana dan kehendak Allah untuk meremukkan Yesus Kristus demikian rupa untuk membayar harga penebusan dosa-dosa manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau hati kita sudah dibersihkan setiap hari oleh firman Tuhan, maka Allah Bapa di sorga akan mendapatkan kita serupa dengan Kristus. Karena Allah melihat ada ranting yang dapat mengeluarkan buah, yaitu buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga dengan kamu, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah kehendak Allah di dalam kehidupan kita manusia. Itu suatu hubungan yang erat dengan Allah Bapa kita di surga di dalam Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Kalau hati kita terbuka untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti isi hati Allah. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa, benih yang asli yang sanggup memberikan pertumbuhan. Yesus Kristus adalah firman Allah. Firman Allah adalah Yesus Kristus. Inilah satu rahasia Allah yang seringkali kita tidak mengerti dan kita tidak pahami dengan akal pikiran kita. Karena siapakah yang sanggup menyelidiki rahasia Allah kecuali Allah sendiri menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Oleh firman Allah, rahasia itu dapat disingkapkan bahwa firman Allah itu adalah seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga dengan Roh Kudus, yaitu kuasa Allah yang maha tinggi. Dia adalah seorang pribadi dan masing-masing pribadi melakukan tugasnya masing-masing. Tapi sekalipun demikian tetap dalam satu kesatuan. Dan orang-orang percaya yang mau melekat pada pokok anggur yang benar itu melalui doa kita kepada Allah, melalui kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan hidup berserah kepada Allah dan memelihara hubungan dengan sesama tubuh Kristus untuk saling menguatkan, untuk kita saling menanggung beban, untuk kita saling mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain, untuk kita dapat bersukacita dan bersyukur senantiasa dalam segala hal kepada Allah. Maka Allah akan melihat kita di dalam diri kita ada menghasilkan buah yang Allah kehendaki. Doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Memang kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri tanpa Tuhan Yesus. Bahkan kita dapat memelihara, menghidupi, mencukupi kebutuhan keluarga kita dengan baik. Mungkin kita mengembalakan jemaat dengan baik. Semuanya dapat kita kerjakan dengan baik, sekalipun tanpa Tuhan Yesus Kristus. Tapi Allah Bapa kita di sorga, ketika melihat kita dan kita tidak mendapatkan buah-buah di dalam kehidupan kita, maka Allah akan memotong kita. Dalam peristiwa suatu ketika Yesus lapar dan melihat pohon ara yang tidak berbuah, apa yang Tuhan Yesus perbuat? Yesus Kristus berkata kepada pohon ara itu, jangan berbuah lagi mulai dari sekarang. Dan keesokan harinya murid-muridnya mendapati pohon ara itu sudah kering. Pokok anggur yang tidak berbuah adalah pokok anggur yang tidak memiliki keserupaan dengan Kristus. Pokok anggur yang tidak berbuah adalah pokok anggur yang imitasi, yang palsu, yang tidak asli. Kehidupan keagamaan yang dilakukan oleh aturan manusia dan bukan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan nama Tuhan, itu adalah suatu kebodohan karena telah meninggalkan Tuhan. Inilah carang yang tidak menghasilkan buah-buah yang Allah kehendaki, dan Allah akan memotongnya, membuangnya dan menjadi kering. Yudas Iskariot adalah ranting yang tidak menghasilkan buah, telah dipotong, dibuang dan menjadi kering lalu dibakar. Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita apabila kita menghasilkan buah-buah yang banyak dan menjadi serupa dengan Kristus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti jadi. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian, untuk kita semakin mempermuliakan nama Tuhan dengan kita menghasilkan buah-buah sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.